Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini kita bersyukur saudara untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita bersama. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau untuk kasih, penyertaan, pimpinanmu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Malam yang panjang, malam yang gelap, Engkau sudah sertai kami, Engkau jaga kami, dan kami sudah melewatinya dan memberikan hari yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini, mari Engkau berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara, makanan adalah kebutuhan primer, kebutuhan yang utama yang diperlukan manusia untuk tetap bertahan hidup. Kita memerlukan makanan yang bergizi agar tubuh kita tetap sehat. Jika asupan makanan kita terlalu banyak mengandung karbohidrat atau gula, maka tentunya penyakit diabetes yang akan mendatangi kita. Jika berlebihan mengkonsumsi makanan berlemak, tentu penyakit kolesterol dan jantung akan mengancam kita. Saudara, apa yang kita makan akan sangat menentukan kesehatan dan keberlangsungan hidup jasmani kita. Lalu bagaimana dengan keberlangsungan hidup rohani kita? Saudara, nas Alkitab yang kita baca hari ini adalah bagian dari kisah Yesus yang dicobai oleh iblis di padang gurun. Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan tentu saja Yesus sebagai manusia merasa lapar. Angka 40 hari dan lokasi pencobaan Yesus mengingatkan kita pada kisah umat Israel, saudara, yang menjalani perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Sebagaimana umat Israel yang baru menyeberangi Laut Teberau dan memasuki padang gurun. Demikian pula Yesus yang baru saja dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis memasuki pencobaan di padang gurun. Saudara, seperti umat Israel dicobai, apakah mereka sungguh-sungguh mentaati Allah yang telah memimpin mereka? Demikian Yesus mengalami pencobaan untuk menyatakan ketaatan sepenuhnya pada kehendak Allah Bapa. Iblis menggoda Yesus untuk memakai kuasanya sebagai anak Allah untuk mengubah 5 batu menjadi roti. Saudara, Yesus memberi jawaban dari firman Allah dengan mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kalau kita melihat ke belakang, umat Israel bersungut-sungut soal makanan dan menganggap remeh pemeliharaan Allah lewat mana. Namun Yesus tetap menunjukkan ketaatan kepada Allah Bapa daripada mengikuti rayuan iblis yang tampak menyenangkan untuk memuaskan perut yang sedang lapar. Manakah yang kita pilih? Makan untuk hidup atau hidup buat makan? Banyak orang makan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kerakusannya dan tidak lagi memperhatikan bahwa ada kebutuhan akan makanan rohani. Saudara, berbeda dengan Yesus. Sekalipun ia sedang lapar, Yesus menunjukkan
bahwa hidup bukan sekedar dari makanan jasmani, tetapi makanan rohani juga diperlukan. Hari demi hari merenungkan firman Tuhan dan taat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari merupakan kebutuhan yang esensial bagi keberlangsungan hidup rohani kita. Jadi saudara, kita harus menyadari betapa pentingnya makanan rohani dari firman Allah. Maka pertanyaan ialah, mana yang kita pilih? Makan buat hidup atau hidup buat makan? Saudara, kehidupan kita di dunia ini bukan hanya bergantung kepada makanan jasmani, tetapi juga firman Allah yang menopang hidup kita setiap harinya. Mari saudara kita merenungkan, apakah kita mulai lupa akan kebutuhan rohani kita, makanan rohani di dalam kehidupan kita untuk menyegarkan iman kita, memperkuat iman kita? Ataukah selama ini kita hanya berfokus kepada makanan jasmani, mencari uang sampai kita melupakan Tuhan? Saudara, mari kita belajar. Biarlah kita jangan diperbudak dan hidup hanya berfokus untuk makan. Tapi biarlah fokus kita kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Hidup ini harus seimbang saudara. Mencari Tuhan, mendengarkan kehendak Tuhan, dan juga mencari untuk kebutuhan jasmani. Biar hidup kita boleh dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran-Mu hari ini. Meteraikan di dalam hidup kami dan mampukan kami untuk melakukannya. Tuhan, terima kasih. Pimpin sepanjang hari ini dengan berbagai aktivitas kami. Biar tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa, yang menaungi, menjaga dan menyertai akan kehidupan kami pada hari ini. Sehingga apa yang kami kerjakan, kami boleh berfokus kepada Engkau dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-Mu. Berkati saudara kami yang sedang sakit dengan berbagai kondisinya. Tuhan, Engkau yang melawat mereka, Engkau yang menjamah mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Tuhan, mohon anugerah-Mu bagi saudara kami Tuhan yang akan menjalani operasi. Biar Engkau juga yang boleh campur tangan sehingga operasi berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi saudara di renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.